Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dulu yuk. Nama saya Kristi Aviano dari IPS 2, nomor presensi 6. Nama saya Angelin Faugita dari kelas 12 IPA 3, nomor presensi 2. Hai, nama saya Firliana Mareta dari kelas 12 IPS 1, nomor presensi 29. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bonus Kertowijaya dari kelas 12 IPS 3, nomor presensi 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengambil tema COVID. Hai Fir, apa kabar nih? Udah lama ya kita gak berjumpa. Hai kita, kabarku baik-baik saja kok. Namun, aku udah ngerasa sedikit bosan nih. Oh gitu, biar gak bosan lagi, aku kasih tahu cerita menarik dari kisah si Jeffrey ya setelah ini. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit virus corona. Di Cina muncul suatu penyakit virus yang dapat menular dan mengakibatkan kematian, yaitu penyakit virus corona. Penyakit virus ini muncul pada akhir tahun 2019 di Cina, lalu menyebar ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Bukan hanya di Indonesia saja, penyakit virus yang menular ini sudah menginfeksi hampir ke seluruh dunia. Adanya penyakit virus corona ini membuat pekerja dan pelajar terhambat untuk melakukan kegiatan mereka di luar sana. Seperti pelajar yang seharusnya belajar seperti biasa di sekolah dan sekarang harus melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Sedangkan yang bekerja pun sama harus bekerja di rumah. Mengapa pemerintah melakukan seperti itu? Karena untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sekalipun terpaksa untuk keluar dari rumah dikarenakan ada urusan penting, kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan selalu memakai hand sanitizer. Penyakit virus corona ini memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Akibat adanya kejadian ini, ada 30 orang sarjana kesulitan untuk mencari pekerjaan. Pada suatu hari, ada suatu perusahaan membuka satu lowongan untuk sarjana. Salah satu pelamar yang bernama Jeffrey sudah mencoba mendaftarkan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan sebanyak 4 kali, namun belum juga lolos. Maka peluang dan frekuensi harapan Jeffrey agar dapat diterima bekerja di suatu perusahaan dalam percobaan kelima ini sangat sedikit. Dari sini kita dapat mengetahui kalau mencari pekerjaan itu tidak mudah, sedangkan jumlah pekerja tidak sebanyak jumlah pelamar pekerjaan. Setelah selesai mendaftarkan diri bekerja di suatu perusahaan, Jeffrey segera pulang ke rumahnya dan segera membenah diri. Setelah itu, Jeffrey segera ke dapur untuk makan siang dan tidak sengaja mendengar suara ibunya yang sedang sibuk membaca berita atau sering disebut news item di HP. Ibunya Jeffrey membaca berita ini dengan perlahan. "Ibu, lagi baca apa itu?" tanya Jeffrey mendekati ibunya. "Ibu lagi baca berita, Jeff," jawab ibunya sambil menunjukkan HP ke anaknya. Berita yang dibaca oleh ibunya yaitu Coronavirus Pandemic Passing Up to 5 million Indonesian Workers Out of Jobs yang diambil dari kompas.com. Lagi dan lagi berita tentang sebuah kenyataan yang beda dengan harapan. Dari berita tersebut kita bisa mengetahui para pekerja buruh masih berjuang sangat keras untuk tetap dapat bertahan di pekerjaannya. Padahal sekarang pekerja sudah banyak yang di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Dari kami sendiri mempunyai sebuah caption untuk berita tersebut yaitu Until 18 June 2020, Indonesia Minister of Manpower Ida Fauzia said that 1.7 million people in Indonesia had to lose his job due to a pandemic that never ends. The number of unemployed people is expected to continue to rise if the COVID-19 pandemic does not end.
di tengah masa pandemi ini sering menimbulkan sebuah pro kontra antara setiap masyarakat. Apa kalian tahu pro kontranya apa? Nah, situasi seperti saat ini di perusahaan memilih untuk merumahkan karyawannya tanpa dibayar dengan alasan keuangan perusahaan terganggu. Cukup kasihan ya. Dan masih banyak pekerja yang tak paham haknya dan mau tak mau menerima dengan terpaksa. Keadaan dan tawaran perusahaan tanpa perundingan yang cuma menguntungkan perusahaan saja. Dan para pekerja juga harus pastikan keputusan PHK atau dirumahkan saja itu tidak hanya terjadi dalam sepihak. Dan yang selanjutnya bisa bernegosiasi dengan perusahaan agar pekerja mendapat hak-haknya sesuai yang diatur oleh undang-undang. Yang terakhir, karena secara kolektif tuntutan pada perusahaan akan lebih kuat, para pekerja bisa lebih kuat dan saling membantu saat krisis besar begini. Di masa saat ini, yaitu pandemi, yang dirasa begitu sulit bagi para pekerja. Pekerja juga berhak mempunyai atau mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajibannya? Haknya antara lain: 1. Mendapat perlakuan yang layak dari perusahaannya. 2. Mendapat gaji yang setimpal dengan pekerjaan yang kita lakukan. Dan mendapat jaminan kesehatan dari perusahaan. Sedangkan kewajibannya adalah mengabdi dan bekerja dengan baik di perusahaan tersebut dan menaati peraturan yang ada di perusahaan. Lalu, apa kalian tahu pentingnya seseorang memiliki pekerjaan? Nah, pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dewasa. Dimanapun dan kapanpun mereka berada, betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Komponen terpenting dari kehidupan manusia dewasa adalah keluarga dan pekerjaan. Dua komponen tersebut sangat menentukan kebahagiaan hidup manusia. Dan secara sosial, orang yang bekerja mendapat status sosial yang terhormat daripada yang tidak bekerja. Langkah penting untuk mencari pekerjaan agar dapat lebih berdaya dan berhasil guna dalam proses mencari pekerjaan diantaranya adalah: 1. Mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang lowongan pekerjaan yang ada di berbagai lembaga atau usaha, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, baik yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua, memahami pola pembangunan daerah dalam hal pengembangan SDA-nya yang selaras dengan semangat otonomi daerah. Yang ketiga, mengolah informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, mengupayakan adanya kegiatan latihan kerja atau magang. Yang kelima, ketika akan melamar pekerjaan, pastikan bahwa segala persyaratan sudah dipenuhi.